Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elsa Putri dengan NIM 2110 422003. Saya berasal dari kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusun sel dari tumbuhan. Bisa teman-teman lihat pada gambar bahwa penyusun sel tumbuhan itu terdiri dari dinding sel, selaput plasma, nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, sitoplasma, badan Golgi, mitokondria, vakuola, dan kloroplas. Yang pertama, apa itu sel? Sel merupakan bagian terkecil dari makhluk hidup. Nah, jadi sel pada tumbuhan itu merupakan bagian terkecil dari tumbuhan. Organel penyusun sel tumbuhan yang pertama yaitu ribosom. Ribosom merupakan organel sel tumbuhan yang mengandung protein 40% dan asam ribonukleat atau RNA 60%. Fungsinya sendiri yaitu sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Yang kedua yaitu retikulum endoplasma atau yang disingkat dengan RE. Retikulum endoplasma adalah organel sel yang berbentuk seperti ruangan labirin. Dinding atau membran pada RE terlihat berliku-liku seperti labirin. Nah, terdapat dua jenis retikulum endoplasma dalam sel tumbuhan, yaitu RE kasar dan halus. Fungsi dari retikulum endoplasma sendiri adalah sebagai jalur yang menghubungkan nukleus dan sitoplasma. Yang organel yang ketiga adalah mitokondria. Mitokondria sendiri merupakan organel sel yang berbentuk bulat seperti sosis, memiliki dua bagian yaitu membran luar dan membran dalam. Fungsinya sendiri yaitu untuk menghasilkan energi, di mana dia merubah oksigen dan zat gula menjadi karbon dioksida dan energi melalui proses respirasi seluler. Organel yang keempat adalah badan Golgi atau aparatus Golgi atau diktiosom. Badan Golgi atau aparatus Golgi adalah organel sel yang berbentuk kantung tipis tersusun secara berlapis-lapis. Nah, fungsinya sendiri adalah sebagai alat sekresi pada sel, di mana di dalamnya terjadi proses perubahan dari enzim yang tidak aktif menjadi enzim aktif. Organel yang kelima yaitu kloroplas atau plastisida. Nah, plastisida ini hanya ditemukan pada sel tumbuhan, sedangkan pada sel hewan tidak memiliki plastisida. Kloroplas itu adalah organel sel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Kloroplas berbentuk bulat lonjong dan berwarna hijau. Seperti halnya mitokondria, kloroplas juga memiliki dua membran, yaitu membran luar dan dalam. Dan plastida ini dibedakan berfungsi sebagai penangkap cahaya. Dan organel sel selanjutnya yaitu vakuola. Vakuola merupakan organel terbesar yang dapat dijumpai pada sel tumbuhan. Vakuola berbentuk seperti karung yang di dalamnya terdapat cairan yang mengandung senyawa organik dan anorganik. Sedangkan fungsinya sendiri yaitu sebagai tempat menyimpan zat-zat makanan seperti protein dan zat gula. Di dalamnya juga tersimpan pigmen daun, buah, dan daun. Selain itu, vakuola juga berfungsi untuk mengatur tekanan di dalam sel, menstabilkan tingkat nilai pH, dan mengisolasi zat-zat sisa metabolisme sel. Organel selanjutnya yaitu mikrotubulus. Mikrotubulus merupakan organel sel berbentuk tabung panjang dan tidak bercabang. Fungsinya sendiri yaitu sebagai media transportasi zat, menjaga tekanan di dalam sel, dan membantu replikasi kromosom. Organel sel yang ke-8 yaitu mikrofilamen. Mikrofilamen adalah organel sel yang termasuk sebagai sitoskeleton yang berbentuk tabung panjang padat. Organel sel ini tersusun atas benang-benang yang terbuat dari kumpulan molekul protein dan aktin. Fungsi mikrofilamen adalah sebagai kerangka yang mempertahankan bentuk sel agar tidak berubah-ubah. Organel yang ke-9 yaitu peroksisom atau badan mikro. Peroksisom ini merupakan organel sel berukuran kecil yang dilapisi oleh membran tunggal. Peroksisom biasanya berinteraksi dengan retikulum endoplasma dan mengandung sejumlah enzim. Fungsi peroksisom adalah menguraikan hidrogen peroksida melalui proses fotorespirasi. Peroksisom juga berfungsi untuk mengubah racun menjadi air dan oksigen serta mengubah asam lemak menjadi zat gula.